Pak Juli, aku saiki wis gandriyeng alhamdulillah. Langsung proposalku disetujui 5 angkatan, Pak. Guru-guru kuwi. Loh ini kisah nyata nih, loh ini bukan etok-etokan, Pak. Coba pakai tangan kanan itu rodok di antara sini sama sini ya. Diuyek-uyek sing sakit apa? Kan mungkin ada agak rodok-rodok lorong nih ya. Jadi ada banyak hal, perkara-perkara yang menyangkut psikologi dan emosional itu Pak. Ya, sebaiknya kan apal kan enak Pak, bariki terus ngene kan. Akhirnya gitu, mendingan diurutin ben apal gitu ya. Kalau loro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nelly Nera bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kajian kita sangat istimewa sekali karena akan membahas sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, yakni manajemen sehat Islami, terapi chef, spiritual emotional freedom technique. Nah, ini adalah sesuatu yang baru sekali dan mari kita pelajari dengan seksama, dengan bersungguh-sungguh dengan guru kita Ustadz Juli Murtado. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, jadi dalam kajian manajemen Islam kita punya sekitar 150 paket. Itu nanti sebetulnya menyeluruh, termasuk bagaimana kita mengontrol pembiayaan dalam keluarga cara Islam. Kalau manajemen sehat Islami ini sudah ronde kedua. Kemarin cara Nabi, tapi itu secara umum. Nah, sekarang sehat Islami ini banyak. Di antaranya mungkin tentang herbal, mungkin tentang temanya bekam. Nah, kemarin ada yang usul hipnoterapi, tapi itu nggak mungkin diperes sekali, nggak mungkin waktunya. Jadi repot, dan itu kalau nggak kuat ada unsur-unsur berpeluang jin itu masuk kalau orangnya kosong. Jadi kalau hipnoterapi itu intinya kita mengkondisikan seseorang itu pada kondisi trans. Trans itu antara sadar gak sadar. Nah, pada kondisi itulah orang sangat dipengaruhi oleh yang kondisikan itu, sehingga akhirnya umpamanya negatif, maka jadilah kayak gendang. Mau Pak, di HP-mu di kantor, dompetmu mana entar gitu ya. Tapi kalau positif itu bisa positif. Misalkan orang traumatis, orang begini, orang melihat coro seperti kayak ini, ada teman itu melihat darah saja netes, geblak misalnya. Jadi ada macam-macam. Nah, pada kesempatan ini temanya walaupun waktunya singkat, ini sebetulnya latihannya
2 hari, diperes lagi, sekarang 1 jam. Maka itu ada gambar itu ya. Nah, chef ini asalnya dari Amerika sebetulnya. Metodenya kalau kita lihat judulnya Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi salah satu teknik terapi untuk kesehatan agar kita bisa membebaskan diri dari gangguan-gangguan yang sifatnya menyangkut emosional dan spiritual. Dan juga sakit, misalnya emosional itu termasuk nyeri, woro banget ya, atau kuatal kabeh. Terus kalau kita pengen nyelesain rokok itu jengkelin atau apa. Terus kita bingung, cemas, khawatir sana, takut sini, jadi pikirannya tidak karu-karuan. Nah, terus kita nggak bisa tidur, atau nyeri yang ini. Dulu pernah di Rembang itu setiap hari harus nelan pil yang harganya itu 1 pil itu 100.000. Padahal wongnya biasa-biasa aja. Monggo. Terus saya ke sana, Pak. Tak terapi tapi gabungan chef dengan refleksi. 4 hari dia nggak perlu ngombe obat setiap hari sekali, seminggu gitu. Sak turunnya begitu kalau nggak ngombe obat, itu kayak ditosok-tosok dulu, jerit-jerit, mendingan mati, itu kasarannya ngono Pak, jenenge wis gitu. Nah, contoh itu. Tapi sekarang nggak tahu karena perkembangannya dia rajin nggak. Nah, jadi di dalam terapi chef dulu awalnya dari Amerika terus dikembangkan. Di sini lebih populer dengan terapi tapping sebetulnya, ketuk-ketuk, tapping, ketuk-ketuk gitu. Okay. Tapi periode berikutnya dipelajari banyak orang, akhirnya dipelajari orang yang monggo Pak. Berdasarkan agama ya Islam, maka itu digabungkan dengan pola Islam. Maka yang kita sampaikan ini yang sudah terpola Islam dan memang itu sesuai dengan tuntunan Islam, bukan etok-etok gitu. Nah, jadi salah satu terapi kesehatan dengan metode tapping, ketuk-ketuk ya, kalau bahasa budu-buduan itu ketuk-ketuk ya, dengan menggabungkan aspek spiritual, aktivasi energi Qi, kalau bahasa Cina-nya itu mengaktifkan blocking Qi atau meridian energi dalam tubuh itu kan banyak sekali ya. Itu kalau terjadi blocking atau terjadi suatu sumbatan kasarannya, itu akan menyebabkan sakit. Begitu. Darah nggak bisa lancar ke situ. Nah, lebih banyak kecenderungan untuk kesehatan yang menyangkut emosi, depresi, muara, benci sapol-pole mbek bojone apa mbek anake apa mbek wong tuane, pokoknya sing gerombol-gerombolan itu. Nah, fisik itu kelompok nyeri-nyerian, pusing dan sebagainya. Ini kurang cocok untuk, walaupun bisa tapi perlu waktu lama untuk membantu, bisa untuk penyakit organ darah. Okay. Jadi seperti itu. Nah, pendekatannya Islami ya. Kita perlu ingatkan lagi, kita perlu hijrah terus dalam kehidupan kita menjadi yang terbaik. Semuanya itu akan efektif kalau menggunakan hati, terus belajar, memahami, mengimani ilmunya. Islam itu begitu komplitnya, sayangnya kurang holistik, kurang kafah untuk kita bedah menjadi bekal yang lengkap dalam kehidupan kita, agar kita bisa sukses, barokah, mulia, penuh nikmat, bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Sebelum meninggal, ayolah kita tetap kita ingatkan, gak ada salahnya belajar, karena belajar dapat 2 pahala. Kalau sudah dapat ilmunya, kita akan banyak bermanfaat. Kalau itu yang kita pelajari adalah masalah Islam, maka kita mendapat pahala wajibnya belajar Islam. Nah, jadi double. Kalau kita tularkan, kita dapat jariah.
Jadi saya misalnya ke jenengan ngerti di prakteknya terus ditularin dengan anak jenengan gitu kan. Jadi seperti itu. Nih. Maka mari kita semangat terus jogo kesehatan sing lengkap fisik kita, hati kita, pikiran kita agar kehidupan kita bisa sehat, nikmat, bahagia, hasanah dunia akhirat. Tidak perlu mahal karena rumah sakit sekarang orientasinya yang swasta itu memang itu bisnis yang menguntungkan. Wong nek wis lara diobati gaya 1 juta ngono aja wis alah wis pokoke sembuh gitu. Pernah saya di Tuban itu kan, iya kok 300 sama ini duit mepet. Baru tak tanyain, tak gulai Google itu anunya ini ada pil yang namanya generik, cuma 20.000 kan lumayan itu Bang irit. Nah, jadi chef ini lebih banyak berhubungan untuk membantu, sebetulnya lebih banyak membantu karena dalam kehidupan sakit itu nggak bisa kita mode cospleng-cosplengan itu nggak bisa. Bisa aja cospleng gigi sakit pakai obat, nah, pengen cospleng pakai apa namanya sing anunya dosisnya agak gede gitu. Tapi ya untuk meredakan sakit toh. Nah itu infeksi nanti baru selesai kerasa lagi. Nah, jadi gitu. Mengatasi berbagai masalah yang menyangkut emosi, misalnya kecemasan, stres, depresi, takut sama orang, takut aja khawatir sana khawatir sini, mengurangi rasa sakit menyangkut fisik, nyeri, macam-macam misalnya sakit tulang apa, terus apa gitu, bisa lutut apa gitu, gangguan tidur, berhenti rokok dan lain-lain. Sejenis itu. Nggak ada terapi itu sing cospleng dalam semua hal, nggak ono ceritanya. Obat aja juga gitu kan. Tapi ada obat yang sifatnya dasar, ada obat yang sifatnya khusus begitu. Contoh dasar itu vitamin itu juga termasuk obat. Karena itu menyangkut dasar, walaupun sifatnya bukan menyembuhkan tapi menunjang cepatnya kesembuhan. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita mengulangi sepilas sehat Islami, diharapkan kita ayolah 7 rezeki sehat itu, sehat fisik, sehat hati, sehat pikiran, sehat hubungan kita terhadap Allah. Yuk kita merasa dekat sama Allah dan sebagainya. Hubungan dengan manusia, sehat keluarga kita, sehat materi atau perekonomian kita. Jadi, hal yang menyangkut Islam secara keseluruhan, ketoknya sepele. Tapi kalau orang mengamalkan ini aja, sakit-sakit yang ekstrem itu akan terhindar. Jaga makan minum sing halal, aja hasil korupsi, sing toyib itu baik alias cocok untuk kita. Karena orang senengannya tekanan tinggi, aja senengannya maem rempel mati, terus bedino ndok asin, ya gak cocok Pak. Sebaliknya tekanan darah rendah senengannya maem timun. Timun itu menurunkan tekanan. Akhirnya ya ada yang karena tekanan darah rendah itu juga bahaya, darah tinggi juga bahaya. Berdoa ini secukupnya, tidak berlebihan. Itu jadi kunci halal thayyib, secukupnya tidak berlebihan. Jaga istirahat yang cukup di waktu yang baik. Karena tidur di waktu yang nggak baik, nah ini panjang itu ceritanya. Nah, di waktu yang baik, yang paling baik untuk recovery tubuh kita itu ba'da isya sampai tengah malam. Rasulullah sangat senang tidur itu. Terus siang sebelum zuhur tidur sebentar, atau siang setelah zuhur tidur sebentar. Itu kan sekarang sudah diadop di negara-negara maju ya, untuk tidur begitu. Monggo. Nah, jaga emosi agar terkendali dengan tenang, ikhlas, dan penuh kedamaian. Sebab sepele, emosi yang terus-terusan, maka itu akan terjadi banyak hal, tekanan darah tinggi atau apa, atau kepruk-keprukan, atau bujune kayak di TV itu ditujes mati. Wah, anak barang di ngono, ini sendak karu-karuan. Akhirnya menimbulkan banyak sakit. Emosi ngebut-ngebut, beda motor, wah kono kok ngebut ya, wah ini kebut-kebutan, gua brus, celakaan, kepalanya
kayak di TV itu nyenggol ban truk, ya wis bablas angine. Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, jaga spiritual kita, hubungan dengan Allah agar kita selalu mendekatinya, ingat beribadah kepada Allah. Jaga rasa syukur, silaturahim, doa, sedekah. Ini hubungannya banyak dengan kesehatan. Rasa syukur, silaturahim, doa, sedekah. Sambil kalau berdoa ya kita sakit apa atau anak kita sakit apa ya didoain aja gitu. Sambil itu boleh. Wong kepada Allah langsung kok. Tingkatkan ilmu wawasan kita, keterampilan kita tentang pengelolaan kesehatan secara menyeluruh dan islami. Apa-apa diantaranya salah satu teknik ini, gitu ya. Nah, contohnya ya, orang bergembira begini-begini itu miliarder, badannya sehat, bojone wayu, anake utuh gitu dan seterusnya. Dia nyumbang ke sana ke sini. Akhirnya dalam usia yang sebetulnya tinggi tapi dia masih sangat generik sekali. Ini contoh ya, walaupun dia bukan muslim. Tapi kita lihat. Jadi mari kita berusaha menghadapi sakit itu. Cara usahanya nomor 1 menerima sakit kita sebagai takdir. Nomor 2 kita pengen sembuh, nggak pengen sembuh ya suwi, bicarno aja lah. Nah, misalkan gitu. Terus kemudian kita berusaha berdoa sama Allah dan ada usaha fisik kita. Jadi seperti itu. Karena semuanya itu dasarnya akan kita peroleh lewat usaha kita. Ini juga perintah Allah. Ini kemarin kita ulangi sepintas ya, makan minum cara Rasul ini. Kalau belum nanti perlu butuh kopi nggak apa-apa, suatu saat tidur Rasul gitu, habis isya dan seterusnya. Yang dulu pernah kita sampaikan, sholat Rasul gitu, jumlah rakaat sholat. Jadi kalau setting 40 saja per hari, wes jendak ketika sarani direfleksi apa, stretching itu akan sudah menyehatkan. Jadi umpamanya nggak berolahraga pun sholat 40 rakaat per hari itu wes lumayan Pak. Nekak gitu. Dan itu semuanya refleksi. Maka di Islam itu saking nyempurnanya, setiap gerakan itu harus diwajibkan istiqomah. Bukan istiqomah, tumakninah. Apa? Set itu mandek saya. Hah? Iya, tumakninah. Sebab disitulah terjadi stretching. Nah, guru olahraga kita ya, misalkan stretching itu kan butuh waktu set gitu toh. Nah, misalnya mak nyuk ngono gak kerasa toh Pak J. Istilahnya ototnya belum ini. Nah, jadi gitu. Begitu dasarnya. Bahkan tahajud itu terapi juga terhadap emosional dan hati kita. Itu luar biasa. Hormon di dalam itu yang positif tuh naik. Begitu tahajud sambil dongo, sambil berpikir sama Allah, nangis gitu, yang berpikir untuk mengusahakan problematika kehidupannya bisa beres dan sebagainya. Itu daya tahannya bisa begitu. Hanya itu aja ada orang yang kankernya itu sudah stadium tinggi, bisa nggak tumbuh malah ngempes. Nah, jadi seperti itu. Jadi manfaat sholat gitu, terkait dengan kesehatan hati, bagaimana terkait dengan kesehatan pikiran nek mandek judek malah tidak karu-karuan. Tapi kalau dipakai malah sehat gitu loh. Kebiasaan fisik kita, hidup subuh, ba'da subuh, kerja cekatan, jalan cepat, olahraga atau pernafasan, istirahat cukup dan seterusnya. Jadi itu dulu pernah kita sampaikan. Nah, nanti kalau memang perlu ada begitu nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam dalil-dalil Quran itu ada beberapa poin-poin penting, halal dan thayyib gitu. Jangan ngikuti langkah-langkah setan. Kalau ngikuti setan itu nggak halal juga yang nggak baik. Yang penting happy. Wah, dem-deman pakai ngombe happy Pak. Sesuk neh stres, depresi. Begini neh deng koplo gitu kan. Akhirnya lali Pak. Pas lali ya dia ketoke happy. Sesuk neh balik neh Pak, tambah stres. Jangan berlebihan, ya. Jadi jangan berlebihan ini, Allah tidak suka yang berlebihan. Jadi setiap yang berlebihan, makan
cabai, senenganku cabai, muakan yang namanya jeruan, senenganku jeruan. Wah, kan itu akhirnya bisa menimbulkan masalah. Ya. Istirahat yang cukup, ya. Bersih, dan seterusnya. Nah, halal baik dan bertawakal, bertakwalah. Jadi ada hubungannya takwa itu terhadap kesehatan. Karena takwa itu kesehatan pikiran, emosi itu akan lebih mudah terkendali. Padahal dari penelitian, sakit itu penyebab utama bukan dimakan, tapi penyebab utama di masalah emosi dan spiritual. Itu kan bisa banyak ya. Bisa wong podo emosi ini keperuk-keperukan, benjut sitae benjut kan loro Pak akhirnya Pak. Gitu loh Pak ya. Dalam artian loro itu kan banyak ya penyebabnya ya. Nek keperuk-keperukan kaya sing ning gone STM itu kan ya, kita bisa mati Pak, terkapar Pak. Kroyok aja. Contohnya seperti itu. Jadi ada hubungannya. Jadi kesehatan fisik, pikiran dan hati kita itu ada banyak hubungannya. Ketok emang nggak ada hubungannya, padahal ternyata ada hubungannya. Nah ini jawab. Kalau kita sudah dekat sama Allah, maka apa yang kita lakukan itu dikendalikan oleh Allah. Nah mendengar ya dikendalikan oleh Allah. Mau mutusin, memutuskan. Artinya kalau Allah itu kan zat yang pasti dijamin sifatnya Rahman Rahim dan penuh kebaikan. Gak ono ceritanya Allah itu jongkrok nih kita untuk apa? Kita malah dikasih banyak hal alam ini, tuntunan dan sebagainya yang komplit, malah kita yang sering-sering enggak taat sama Allah, malah remehin Allah. Nah ini akal sehat, maka badan sehat. Jadi pikiran yang sehat akan membuat badan yang sehat. Oh pikirannya kacau, sing ngono enake dem-deman ae lah. Wis nglalekne akhirnya enggak karo-karoan. Padahal ada penelitian kalau dulu ngombe itu umur 70 80 belum tentu deh itu geblak gitu kasar. Sekarang kalau orang seneng ngombe umur 40-an itu ginjalnya wis kena Pak. Sing seneng ngombe ya Pak ya maksudnya Pak. Jadi seperti itu. Karena yang makanannya wis macam-macam ya, itu zaman dulu gitu kan. Pak dulu mungkin sayuran dan sebagainya. Kepanikan separuh penyakit. Nah, padahal tadi safe tadi ya. Nah, ketenangan separuh obat. Nah, ini hadis ini Pak ya, hadisnya ya. Terus ini ya, Rasulullah melarang bernafas meniup pada. Ada banyak beberapa yang begitu ya. Nah, supaya mau berbaik, beriman berbuat baik, maka dia akan tenang hatinya. Dia akan tidak bersedih hati. Maka kalau jiwa kita tenang, maka kehati-hatian tumbuh. Maka hal-hal yang termasuk kecelakaan, sakit, gerusak-gerusuh, entah meluayu cepat, entah lupa pedo-pedo ngawur, entah apa-apa, itu akan terhindar. Tabrakan sama truk yang di TV itu sampai meninggal sak keluarga atau apa. Ya semuanya itu begitu. Nah ini secara Islami. Nah selesai, karena kita akan banyak prakteknya. Nah sekarang monggo dilihat. Ini kelihatan nggak dari sana, ya? Tak cedek ya, kan jadi yang ya. Nah, jadi begini, ini praktek ya. Tapi ada teori yang mendasar. Cuma tak singkat aja. Praktek yang pertama itu tahap pertama. Ini begini, coba praktek saiki ilmu nih. Coba pakai tangan kanan itu rodok di antara sini sama sini, ya. Diuyek-uyek yang sakit apa ini? Kan mungkin ada agak rodok-rodok lorong nih ya. Nah, ini diuyek-uyek gitu aja. Sambil duduk tenang, ojo berdiri, nyantai aja. Sampai ndelok TV ya gak apa-apa gitu ya. Tapi baiknya ndak usah, karena ini ada beberapa bacaan-bacaan yang menyangkut doa-doa kita, ya. Nah, ini hanya ini aja, sering mbok pijet aja. Itu awak jadi nyaman, Pak. Emosi-emosi berkurang. Jajanan aja. Sampai 5 menit atau 1 menit itu. Pada saat di sini, ya ingat ya tahap pertama. Maka mari kita doa. Misalnya sakit apa lah wis. Sakitnya itu kok ceklek terus luarane setengah mati misalkan dia. Utawa apa gitu ya. Utawa dia itu kok
angger metu ngomong sama wong seperti wedi gitu. Ketemu sama wong seperti wedi atau apa ya. Itu mari kita masing-masing kan punya sendiri ya toh, punya kekurangan dewi-dewi ya. Ya. Nah, di situ jenengan bayang nih. Saya ingin berusaha berikhtiar menyembuhkan penyakitku iku. Kalau itu menyangkut perut misalkan, utawa ambeien gitu ya, utawa apa ya, tapi yang menyangkut emosional yang bagus itu. Misalkan dia nggak mau tidur ya, tidur tuh nggak bisa-bisa terus Pak. Ono nggak sih ngono? Ada itu Pak. Entah pikirannya wah kayak macam-macam gitu ya. Nah, jadi saya kok nggak tidur, saya kok nggak bisa ya atau apa gitu. Nah, kita nomor satu niatkan dulu kita pengen menyembuhkan itu. Satu persatu sing kita sembuhkan itu apa? Ojo geradakan Pak. Karena kalau satu persatu itu akan fokus ya, penting. Nah, di tahap ini sambil mijet-mijet santai itu enak ya, duduk santai ya. Kayak gitu ya. Monggo ibu-ibu boleh dipraktek nih yuk. Sakit enggak ini? Coba dingenek nih ya. Itu goleki sing ketoke sakit, itu diuyek-uyek gini di apa gitu boleh ya. Nek gitu tangan 3 gini boleh. Rodok nemen juga enggak apa-apa nggih. Itu kiwa tengen boleh, salah satu boleh nggih. Ya kita mau lorong ini ya boleh tapi ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena refleksinya nanti seimbang. Di situ nomor 1 kita niatkan pengen sembuh. Nggih. Nomor 2, Pak Juli, saya gandeng alhamdulillah. Langsung proposalku disetujui 5 angkatan. Guru-guru. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandut. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo, RT 3, RW 1, Pargorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Itu kiwa tengen boleh, salah satu boleh, ya. Ya kita mau lorong ini ya boleh, tapi ya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Karena refleksinya nanti seimbang. Ah, di situ nomor 1 kita niatkan pengen sembuh, ya. Nomor 2 kita menerima sepenuh hati sakitnya itu. Itu dalam Islam itu penting. Corone wong tuh mau misalkan nyun sewu ya, kayak Pak Sopo yang dulu narkoba apa gitu ya. Itu kan ditembak itu malah dicopot itu. Wis aku gak apa wis panjenengan ya wis pae, aku ya salah tapi saya minta maaf. Sopo gitu ya. Karena hatinya tenang. Sebelum itu katanya dia ngapalin Quran banyak gitu loh, Pak. Maca Quran banyak. Karena hatinya tenang terus dia sudah nggak merasa takut. Nah, kayak gitu. Ya. Nah ini sebaliknya, ini bukan urusan yang narkoba ya, urusan sakit kita, ya. Nah, ya Allah, ya Syafi yang maha penyembuh ya, ya Syafi itu maha penyembuh. Ya Allah, ya Syafi, ya Allah, ya Syafi, ya Rahman, ya Rahim. Wis sembarang sing apik-apik ya. Ya Allah, saya menerima sakitku ini ya Allah. Bisa jenengan ngendikan pelan-pelan, bisa jenengan batin enggak apa. Tapi yang bagus itu ngendikan pelan-pelan, ya. Karena suara didengarkan ini dan sebagainya itu masuk akan menjadi menyeluruh masuk ke dalam tubuh kita. Maka kalau kita sholat itu kan nek dewean jadi disarankan kita nyisiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo bengak-bengok itu. Yang lain tonggone krungu enggak. Ya, soalnya kalau jamaah. Sebab ini masuk ke sini. Ternyata itu membuat ketenangan. Karena Quran itu obat. Di rungok nitok aja sudah membawa tenang. Itu kan pernah ada ya, ada 2 sitok nyetel ini, sitok wong nggak muslim di rungok ini terus. Dia cepet sembuh Pak. Terus malah jaluk iku tuku ning ndi ngono yang apa murotal itu. Gitu loh Bu. Padahal dia nggak muslim. Embut, apakah setelah itu muslim atau tidak nggak urusan. Tapi paling tidak dia ngrungokne gitu. Malah tenang.
Nah, tenang itu separuh kesembuhan. Daripada panik sebaliknya. Jadi gitu. Pertama, kita nerima. Ini mungkin salah saya, baik sengaja atau tidak gitu ya. Mungkin aku kurang ilmune atau mungkin aku ceroboh, wis gak urusan apa ae, sing penting aku terima saat ini, aku terima sakitku ini ya Allah sebagai takdir. Walaupun penyebabnya apa itu bisa jadi penyebabnya karena kita yang kurang hati-hati dan sebagainya. Tapi yang bukan penyebabnya itu yang dicari, tetapi menerimanya itu. Untuk sikap asertif itu dalam segala pengobatan itu dianjurkan. Jadi, terima dulu. Ya sepiena ini sakit takdir ya Allah, saya terima ya Allah. Tapi kan wong loro itu bukan terima tok, gitu kan? Nah, harus sabar, saya sabar ya Allah dengan takdir ini. Tetapi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi. Ya pada saat itu kita ngendikan ngono nggak apa-apa. Atau ya Allah, ya Rabbanas, adhihi ba'sa wasfi anta safi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadhira sakoma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan segala manusia, ya Rabbanas, ya sembuhkanlah sakitku ya Allah. Anta safi, engkaulah yang maha penyembuh, engkaulah yang maha penyembuh. Anta safi illa sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau. La sifa apa? Sifaan anta syafi illa sifauka sifaan la yughadhira, dengan kesembuhan yang tidak balik lagi atau sempurna. Engkaulah yang maha pengasih, maha penyayang. Nek gak ngono ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, bismillahirrahmanirrahim. Hamba ingin kesembuhan ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh ya Allah, sampai diuwek-uwek ini Pak. Enggak apa-apa Pak. Enggak akan berdampak apa negatif, enggak ada Pak itu Pak. Ya, kalau pijat refleksi enggak ada. Kecuali kalau kita luka. Pijat refleksi itu kelemahannya kalau kita sedang operasi gitu, usus gitu, jangan dipijat ususnya itu. Bisa-bisa nanti pendarahan. Tapi kalau enggak begitu, enggak apa-apa. Salah satu kelemahan pijat refleksi itu jangan melakukan pijat refleksi di titik di mana di situ luka atau terjadi luka, atau misalkan lambung sedang luka, atau usus kita sedang mungkin udah operasi atau apa yang belum terjadi penyembuhan, itu nanti malah tidak baik untuk penyembuhan lukanya itu. Nah itu ya, kita menerima ini sebagai takdir. Ya, terus kemudian kita minta kepada Allah, hamba ingin kesembuhan ya Allah, dengan sakitku itu. Lah, pada sakitku itu jenengan bayang nih. Ini kita sepele, tapi teori ini ngono Pak. Jenengan bayang nih sing lorone jenengan iku Pak, ngono Pak. Apa lorone jenengan misalkan ngelu apa di sini atau apa gitu nggih. Itu harus dibayangkan. Iki lho sakitku ya Allah, aku pengen sembuh ngono lho Pak kasarane nggih. Nah itu nggih. Mereka emosi terus apa buting sama mertuane kayak gitu kan ada toh Pak. Ada loh Pak, sama anak yang betik, betiknya enggak karo-karo itu. Nah itu bayangno gitu. Nah jadi seperti itu, bayangno yang sakitnya apa, misalkan nyeri gitu. Kadang sepele Pak, tapi sepele itu tapi bisa beres Pak. Misalnya gua terus ya, pas anu kok suwi men gatel gitu. Kita ketuk-ketuk gatel gitu anu gitu, itu merong-merong hilang Pak gatel Pak. Sesepele itu Pak. Tapi kan gratis itu Pak. Gini itu gratis. Kapan saja bisa kita lakukan, duduk santai apa isu-isu gitu ya. Nah ini tahap pertama, ini masih tahap pertama ya. Nah ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tahap pertama yang ini atau ini ya, itu menerima, kemudian kita mengharapkan kesembuhan. Bayang nolorone jenengan sing pengen disembuhne,
ojo njaluk loro banyak dulu, satu-satu aja dulu. Sebab itu jadi fokus, Pak. Fokus. Jadi fokus ya nanti ternyata fokus itu dampaknya luar biasa kepada sinergi otak atau apa itu. Nah, jadi dari gitu minta kesembuhan, ya Allah Maha Penyembuh, yakin bahwa Allah itu Maha Penyembuh, gitu. Nah, dari situ terus kita mulai, ya, Bismillahirrahmanirrahim, mulai ketuk-ketuk yang pertama. Ini kayak pada karo salat. Ketuk-ketuk kita ini, oh ini diuyak, ya, ini diketuk-ketuk, ini diketuk-ketuk, ya. Ini ujung sini, ujung sini ya. Terus yang ini itu ujung sini. Ya ojo kena moto ya. Oh, ujung moto ini, nggih. Nah, terus yang ini itu bawahnya mata. Jangan kena mata. Ini bagian menggok gini ya, gitu ya. Nah, terus ini ya. Ini ya. Nah. Terus ini ada selakangan dong jenengan pinjet di selakangan ini dewe-dewe ya. Di Selangka. Apa kok bukan apa? Tulang selangka. Tulang selangka. Ya iya, maaf, tulang selangka. Ini nang isore iki legokan. Legokan di bawahnya tulang selangka. Ngerti ya? Coba digoleki masing-masing dewe-dewe ya. Nah, kalau saya di sini ya. Sini ya. Nah, ini boleh diuyak-uyak, boleh diketuk-ketuk ya. Nah, ini. Terus habis ini nyun sewu ya, di bawahnya susu. Enggak usah praktek ini enggak apa sing ibu-ibu. Di kakung-kakung boleh. Nah, cuma nanti cara ngetuknya. Terus ini, nggih. Ini sampai sini, Pak. Nggih. Nah, karena ini, maka kalau kita lihat kenapa ilmu ini sama ini sebetulnya seluruh meridian tubuh digawe sing gampang, dengan duduk aja bisa, ketuk-ketuk. Karena meridian itu sebetulnya ada. Misalnya nun sewu ya, tangan ini ya, tangan ini ke bawah, ini podo kabeh, Pak. Sampai ke sini, Pak. Jadi boleh ngetuk-ngetuk ini, boleh ngetuk ini. Nah, ini digawe sing gampang, sambil duduk begitu, sambil menahan dan sebagainya. Nah, ini sebaiknya golek ono. Nah, ini jenengan golek ono sing ketoke enak gitu loh. Coba njajal loh. Jenengan coplok gak apa-apa ketune ning ada gitu. Ini akan ada kalau jenengan sehat ya. Kalau jenengan sehat itu mungkin gak terlalu kosong, tapi kalau jenengan gak bisa tidur, kelompok yang semacam atas ini gak bisa tidur, ngeluh, terus apa ya, pokoknya gak bisa konsentrasi, gorongan-gorongan gitu, Pak. Kalau marah dan sebagainya, ya, pusing terus kayak gitu dan sebagainya. Ini pasti ada, dicari ini. Kalau ada yang enak ya, rodok loro sini tapi enak, bicara nih ngomong iki, yang di situ rodok tambahono, ya. Weh, iki nemu, alhamdulillah menu ya. Pada saat ini jenengan tuh berdoa apa saja boleh. Nah, misalnya tadi ya Allah, ya Safi sembuhkanlah ya Allah, ya Safi, sambil membayangkan sembuhnya apa tadi, apa sakitnya yang ini, apa sakitnya ini, kayak gitu ya. Utawa jenengan takut sama coro, utawa jenengan apa pengen selesai rokok tapi nggak iso gitu kan. Pokoknya ngerokok ya Allah gitu ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini bedanya. Karena ini kan kita sambil zikir toh. Dan kita sudah pasrah dulu, minta sama Allah. Ya toh, dan Allah itu maha segalanya. Terus kita sambil zikir, ya Syafi, ya Rahman, ya Rahim, ngono tok enggak apa-apa, ya. Nah, kalau ada yang sakit, sebaiknya diikuti dengan nafas panjang. Nggih. Rodok suwekne enggak apa-apa ya. Gitu, nggih. Itu akan mempercepat proses penjebolan chi. Kalau bahasa energinya Cina itu Qi ya. Ya Qi atau Qi ya. Qi ya itu. Kayak ada yang menyebut Qi ya nih, hanya gitu ya. Itu ambil nafas, berdoa ya, terus rodok suwi. Nek enggak terlalu ya wis. Bar kuwi ya. Kalau ini boleh, begini boleh nggih. Ya, boleh. Wis pokoknya diterucuk gitu enggak boleh ya. Ada boleh tapping gini, nggak apa-apa, ya. Yang namanya tapping itu ya. Tapi ketuk-ketuk boleh begini. Nah, ya.
Itu proses ini untuk jebol. Kalau di situ dirasakan sakit, berarti Qi, aliran meridian, aliran energi yang ada dalam tubuh, di titik-titik itu ada pemblokiran, ada sumbatan. Itu perlu dijebol katanya. Nah, jebol itu bisa membuat aliran darah bisa ini, aliran Qi jalan sehingga bisa sehat. Nah, seperti itu. Ya. Kalau ada ngeluh kayak tempo hari itu yang mangan gitu terus, ya ini kerasa banget nih Pak. Wah ini sakit Pak, ini Pak. Ya itu Pak, ambekan. Ambil nafas 3 kali gitu. Sambil mijet gitu, sambil moco, sambil ketuk-ketuk ya. Kita sepele, sebab kalau kita sungguh-sungguh tenanan, pasrah dan sebagainya, ternyata banyak yang bisa disembuhkan Pak. Tapi kalau kita ragu-ragu, pokoknya apa ngetuk-ngetuk ya wes lah, pokoknya cepet-cepet tahan gitu. Ya gak ada manfaatnya. Habis itu nje mata. Ini kalau pusing ya, nggak mau tidur ya, emosinya luar biasa, kudu nesu aja. Gitu benci nek nyawang wong tuh benci itu begitu. Ini di pojok sini. Kalau saya paling suka itu 2 ini Pak. 2 ini Pak. Ya jadi boleh kayak Pak Toto itu gini ya. Tapi misalkan ini salah satu tok aja nggak apa-apa. Ini ya kiwah tengen podo ya. Jadi seperti itu. Ya ini ya, yang nomor 3 ini. Nah kalau ini biasanya kalau jenengan pusing, nggak bisa tidur sejenis itu, atau emosinya nggak karu-karuan pokoknya ya. Wah itu pasti kroso di situ. Kalau nggak kroso berarti aliran Qi-nya itu nggak tersumbat, alias normal, gitu ya. Terus inilah ini pojok mata ini, ya, pojok mata. Sakit nggak? Kalau pusing, nggak bisa tidur, biasanya di situ pasti sakit, ya, ya. Jadi gitu. Nah kalau nggak sakit ya sekedarnya kemauan. Nah mau peng 7 ya boleh gitu ya. Sambil jenengan doa terus nggak apa-apa. Setiap pada waktu doa itu selalu diiringin bayangne pengen nyembuhkan yang sakit kuki apa. Bu sakit drijine apa, begitu loh Pak ya. Membayangkan gitu ya. Sehingga nanti aliran fokus itu akan membuat semacam kayak energi itu lari ke tempat yang sakit itu. Biasanya beberapa saat setelah 1 ronde itu sakitnya pasti berkurang Pak. Gitu Pak. Kalau kita dengan jadi gini terus ini ini ya. Nah, ini kalau matanya berkunang-kunang apa, terutama nggak tidur itu pasti ngeluh itu Pak. Apa itu. Nah, terus kemudian ini ini bawah ini kalau saya lebih suka 2 ini. Nah, sehingga mudah-mudahan ini bisa dapat semuanya titiknya ini. Ini termasuk titik refleksi. Itulah bedanya kalau di chef ini menggabungkan energi spiritual sama pengendalian emosional dikaitkan dengan masalah pembukaan jaringan meridian dari aliran energi kita atau Qi tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, biasanya itu loro kalau ada gitu. Nah, kalau loro tadi ingat, kalau loro gimana? Ditambahi plus ambil nafas dalam-dalam 3 kali. Nah, terus kemudian ini ya. Ini biasanya ono sing loro enggak loro, sekedaran saja, Terus ini juga ini sakit gigi, sakit apa, terus apa, bisa aja di sini sakit, Nah, ini ya. Nah, habis ini ya. Ini masuk ke kelompok ini. Ini wong nek emosional dan sebagainya kan ngelumpuknya di sini tuh. Wati ini begegek gitu ya. Wah, marah, benci atau apa gitu ya. Itu diawali dari sini salah satu aja. Ini ya. Nah, kalau saya lebih seneng ini nyerucuk gini terus tak ngenek nih. Rada suwi gitu. Biasanya ambekan enak terus rada enteng rasane ngono lho, Pak. Saya sing judek-judeke seperti kayak sudah mencair gitu, Pak. Kembali ke tadi, kalau sakit ilmunya piye? Nafas yang panjang 3 kali aja, pelan-pelan ya, gitu. Terus kita perpanjang,
Habis itu terus gini. Nah, itu kita sepele Pak. Kalau pas lagi bunyi nafasnya lagi apa kita pokoknya gak enak ya, ambekan gak enak gitu. Ini bisa membantu Pak. Kalau ini nggak usah gini Pak, nggak usah gini Pak. Ini tepuk-tepuk aja ini Pak, ya. Geblokono kiwa tangan ya gak apa-apa ini. Geblokono gitu ya. Kalau kerasa kok rasanya enak ya. Koyok seperti dipijet enak gitu loh Pak ya. Nah kayak gitu. Terus nih rodok suwekno, ambil napas panjang 3 kali ya. Terus nyuwun sewu di bawah susu ya. Nah, di bawah susu, bukan di susunya, di bawahnya. Ya. Ini biasanya untuk orang sing emosi, ono sing ngono, nafasnya rada angel, ambekan, pokoknya kudu ngamuk aja apa gitu, itu bisa kayak cair gitu loh Pak. Kayak cair ya. Mungkin dirasaknya nanti loh, dicoba aja dirasaknya gitu ya. Benci kepada orang kan biasanya ngumpul nih hati gitu kan. Nah gitu. Ini kalau saya, ini papat ini langsung begini Pak, nggak apa-apa Pak. Gitu loh Pak ya. Nah, kiwa tangan gitu ya nggak apa-apa, begitu ya. Nah segitu ya. Sekali lagi kalau itu rasanya kok rada enak ya, kok kayak malah enteng gitu. Ya, sambil tadi drepi pilo ndonga kepada ya Syafiq tadi, yang maha penyembuh tadi ya. Itu ada gambar nanti dipraktek nih. Mendingan diprakteknya aja, karena kadang-kadang banyak hal yang kita bisa selesaikan tanpa harus bayar gitu loh Pak ya. Jadi gitu. Nah terus kemudian sampai ini 10 ya. Ini 10 ya. Nah terus tangan sekarang. Kalau tangan, nah tangan itu enggak Pak, iki diketuk-ketuk. Nah ini tangan ya, ini tangan ya. Cuma ini ngadep endi iki. Ini ya, tapi sebetulnya ini. Ya ini ya, jangan di sini, tapi di sekat yang paling terakhir ini loh. Yang paling pucuk gitu ya. Ini ya. Ini salah satunya kalau batuk itu salah satu titik batuk ini, Pak. Nah, ini terus ini, ya. Ini ya. Terus ini ya. Ya. Kalau ini titik jantung biasanya. Kalau ini apa ya? Lupa saya. Ini otak atau ini gini ya. Terus ini. Biasanya kalau ada keserang jantung atau tekanan darah tinggi di sini kerasa. Di dua ini. Ya. Nah, nanti sebetulnya cuma nanti kepanjangan, Pak. Itu sebetulnya masing-masing itu seperti kayak pijet titik refleksi, Pak. Dan diringkes 17, digoleki sing gampang sambil duduk, tapi sudah koyoke sudah mendeteksi. Caranya deteksi kita bagaimana? Kalau pas dipijeti begini ya, ini di otak ya, fungsi otak, puasa sama di depan ini. Nek loro, tadi kan ambil nafas, terus lebih diperpanjang. Sekaligus kita tahu, oh titik refleksi ini apa? Berarti di sini banyak gangguan, terjadi blokir. Sumbatan corone bodoh-bodohan ya gitu. Berarti diperpanjang sama ambekan sama ndonga ndrepipil. Ya Syafi, ya Allah, ya Rahman, sembuhkan ini ya Allah. Bayangne sing lara tadi mbok larane jenengan apa ya? Atau yang dikendaki apa? Mau ngerokok apa-apa gitu ya. Nah, jadi ini. Terus ini ya. Nek iki sitokne ketok angel ya di papat nek kene nah, ngono lho Pak. Di kenekne nggih. Ingat ini ujung yang terakhir nggih. Bukan yang sini ya, di ujung terakhir, pok gitu, ya. Nah, coba misalkan jenengan ada kerasa sakit nggak di mana? Di mana yang sakit? Ya ini Pak, ujung ini. Sakit? Dipijit gini sakit? Sebab kalau ada sumbatan tuh pasti kerasa itu, ya. Nyun sewu itu pasti kerasa Pak. Nah, terus ini, ya. Terus ini. Jadi gitu. Jangan ke tengah, tapi ke pinggir karena titik refleksinya lebih efektif di titik ya. Refleksi itu kalau pas biasanya tuh ada. Ini nomor piro? Nomor 17 ini. Ada ini, ya. Antara ini sama ini di sininya kan ada anu ya. Ketuk-ketuk. Nek menurut saya yang bagus ya 3 aja lah. 3 gitu, ya. Sakit enggak?
Sakit, jenengan sakit. Di sini. Sakit. Nah, terus no, karena mungkin nggak pernah ketuk-ketuk. Nah, tondone nek ketuk nek blocking dari meridian C itu sembuh, tondone nek mbok ketuk-ketuk kuwi gak apa-apa, ngono lho, Pak. Gak krasa sing khusus gitu lah. Lah, itu berarti di situ sudah ada aliran gitu. Sebab penyakit itu sebetulnya selain aliran C juga darah. Coba cuma darah itu misalnya kita kurang olahraga, terus ada begitu dan sebagainya, terus aliran tuh nyendet gitu ya, makanan energi itu tidak tersalurkan, di situ akhirnya bisa kena kanker, tumbuh ini dan sebagainya. Gitu loh, Pak. Ya. Nah, pada saat ini ingat ini tahap ketiga, ya. Pada saat ini ingat nomor 17, sholat 17 rakaat ya 17 gitu ya. Nah, pada saat ini nyun sewu kita tegak lurus, ya. Mata kita kedap-kedipan itu, dikedap-kedap nih disik, ya. Sambil mijet ini, ya, kedap-kedap gitu. Apa kedip-kedip, ya, kedip-kedip. Habis itu lurus lagi, normal lagi, terus kita ini misalnya kalau duduk ya, duduk itu ya, kita ngelirik ke bawah kanan, kiri bisa kiri dulu, bisa kanan. Bisa lah, salah satu sih ya. Kiri dulu aja ya. Kiri ke bawah, ngelirik ke kiri bawah samping kiri ya, istilahnya ngelirik ke bawah samping kiri ya. Nah, ngetuk-ngetuk ini ngelirik ke bawah samping kiri ya. Itu kalau jenengan tidurnya wangel, terus sering pusing, nyeri kepala apa gitu, kerasa banget itu, Pak. Cobaan aja, Pak, cobaan itu. Ya, tapi itu terus balik lagi normal, kedip-kedip lagi, ya. Terus ngelirik bawah kanan, ngelirik bawah. Pada waktu ngelirik nggak boleh wajah kita nih ngelirik ini, nggak boleh. Karena yang dicari adalah gerakan matanya, otot matanya, ya, yang menyebabkan kadang pusing, jelimeng, nggak apa, geliyang atau apa kayak gitu-gitu, Pak, ya. Jadi kita negak lurus, ya, bukan terus kiri bawah ya wes aku tak ndelok ngene. Kan gunane, Pak. Tujuane matane ini sing ngelirik ke bawah ya. Kita lurus ngelirik ke bawah, ya. Nah, gitu sambil ketuk-ketuk, ya. Terus lurus lagi normal, terus kita ke kanan, ya. Ke kanan gitu. Itu pasti sakit kalau kita ini wangel tidur, pasti gitu, Pak. Wih, jajalan nggak percaya gitu ya. Nanti praktek nanti. Nah, ini gratis aja kan, boleh aja, mau prakteknya kapan aja kan gitu. Ini nggak ada batasan waktu, Pak. Mau santai isu, mau apa sambil berolahraga terus sambil santai duduk nenggone simpang 5 terus ketuk-ketuk ya boleh, Pak. Ya, nggak ada batasan, ya. Jadi gitu. Nah, terus habis itu, ya ini yang agak susah. Habis itu kalau perlu 3 kali, lebih baik 3 kali. Kalau sakit 3 kali aja. Ya. Balik lagi kiwa, lurus, balik kanan, ya, lurus, itu ya. Kiwone, lurus, kanan lagi, lurus gitu. Habis itu mata kita begitu lurus, kita muter. Kita memandang muter gitu. Bukan muter ini ya, bukan ini. Iki sing olahraga gulune iki, Pak. Kita matanya, sebab emosi-emosi itu kebanyakan di daerah mata itu tinggi banget, Pak. Otak apa mata itu kalau emosi dodo itu tinggi banget. Nah itu ya. Nah muternya itu dari kiri dulu ke kanan atas gitu, terus ceblok ke kanan. Terus kemudian dibalik dari kanan bawah ini muter begini. Itu kalau jenengan ngeluh sepaneng kaya rasane gak enak, kudu emosi ndak karo-karuan, wangel tidur, itu pasti loro. Nah, jajalan gitu ya. Ya. Nah, itu kalau begitu 3 kali, ya. Habis itu, ya. Ya, tentu kalau ambil nafas, ya Allah, ambil nafas itu. Pokoknya di bawah ya, bawah sih ya. Bawah ya. Terus gini, ya gak perlu mulus koyok bola gitu, gak perlu. Pokoknya ya
wis kayak gitu, balik neh ya toh. Balik neh gitu kan. Nah, gitu, balik neh, gitu, balik gitu. Nggih. Nah, kayak gitu, nggih. Ini habis itu jenengan ngendikon. Alhamdulillah. Boleh ngendikan apa? Tapi kan lebih baik kita ambek dikir untuk pahala gitu loh. Alhamdulillah. Habis itu ambekan sebentar rasakno. Biasa nih sakitnya itu nggak langsung hilang, tapi bertahap. Misalkan 75%. Mbok ulangi minimal 3 kali. Terus nanti kapan lagi nek longgar lakonono nek. Itu kalau sudah sembuh hilang ya, itu jenengan selain dikir untuk pahala dekat sama Allah, juga aliran ci itu wis mbok lubangi lagi Pak. Wis lancar. Itu biasanya angel balikin itu sesepele itu ya. Tapi padahal tadi orang sampai di Rembang itu real, itu nyata. Dulu ada, ini putranya Pak Komar nggak nih? Pernah putranya Pak Komar tak ajak ke sini sama Bu Komar itu, gitu ya. Cuma mungkin dia kurang sergap ya, sehingga nggak menjadikan rutin, sehingga akhirnya seperti kayak takut tidak ada lingkungan itu. Begitu Pak. Padahal dulu sudah pernah gitu, terus dia belum kemana gitu, terus sampai kawin, tapi adalah lika-likunya sendiri-sendiri ya orang ya. Jadi seperti itu. Itu cobalah. Emosi itu jangan disepelekan Pak. Karena orang yang emosi larinya kepada lambung, ya toh, larinya ke pencernaan, larinya kepada pusing atau tekanan, larinya kita kudu ngamuk, bojo piring terbang jebret-jebret bisa gatan goro-goro emosi yang nggak terkendali gitu. Nah kalau kita biasakan gitu, itu kapan saja bisa dilakukan. Nah wis alhamdulillah begitu berkurang. Ada yang 50%, ada yang 75%, jenengan tambahi bersyukurnya. Alhamdulillah, Al-Fatihah dan sebagainya gitu. Rasa syukur gitu loh Pak maksudnya. Habis itu balen nonone. Ya Allah, ini sudah mulai berkurang ya Allah. Terima kasih ya Allah, pakai bahasa Indonesia ya gak apa-apa. Allah itu ya krungu apa ae toh, bahasa apa ya? Iya. Ya Allah, ya Syafi, begitu dan sebagainya. Itu ternyata kalau ke organ dalam bisa pelan-pelan, kalau rutin gitu hormon-hormonnya itu bisa keluar. Itu sesepele itu. Sampai training itu pun bayarnya 10 juta ya Pak per orang Pak. Iya Pak. Bayarnya. Ya, kita kan berbagi begitu Pak. Jadi itu kalau Islam kabeh toh, iya toh. Kita menerima pasrah itu kan Islam toh. Bayangno kalau sudah pasrah itu apa gak wedi Pak. Bilal itu wis ahad gitu wis mau mati kayak apa kayak dibleki ngono gak urusan. Pokoknya aku ahad gitu pasrah. Jadi kepasrahan itu membuat tenang itu membuat penyembuhan lebih cepat. Lagi itu aja sudah Islami. Terus kita nerima gitu ya. Ini yang paling banyak sisi apa pijat refleksinya ya. Itu sini sama sini Pak. Ini tempat sumber banyak sekali titik refleksi yang dibuka dengan pemijatan di sini. Sama di sini Pak. Ya. Nah, itu golek-ono Pak, golek-ono dhewe gitu ya. Nah, maksud saya itu kan kadang anak kita apa ndelok anu ngamuk terus mbek gurune bau wenci sehingga aku masih gak usah ke TK lah, aku usah mlebu kalau gurune nuakal atau apa kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu perlu Pak diterapi. Sama kita sendiri kadang benci dengan pasangan atau apa gitu. Ya gerombolan itu ya, nggak ada terapi itu sing totalitas iso ngono enggak. Tapi kan ini tanpa obat, tanpa kenal waktu, nggak usah biaya dokter dan sebagainya, maksud gitu. Ya. Kalau orang emosi terus lama-lama itu pasti menyerang dalam Pak. Mbuh ini ya, mbuh hati, mbuh lambung, mbuh pencernaan, mbuh ginjal. Ya, bahkan kalau emosinya tinggi terus biasanya nyerangnya ke tekanan darah tinggi, blood itu terus
akhirnya ke jantung sama stroke gitu loh Pak. Jadi sesepele itu. Tapi karena ini polanya pola Islami, jenengan gak ono rugine. Ibarat jenengan tuh aku tak dikir sambil terapi gitu loh maksud saya. Enggak kan, itu kan semuanya Islam gitu. Ya Allah ya Syafi dan sebagainya gitu loh Pak. Nah sudah, ini gak ono istirahatnya. Karena lagi seru kayak nggak bisa di. Kalau ada pertanyaan monggo. Baik, kalau ada pertanyaan barangkali seperti tentang terapi tadi bisa dilakukannya, tadi udah dijawab semua sih, sudah bisa dilakukan di kapan saja, sambil naik kendaraan juga bisa. Pas numpak mobil kayak gitu, naik ngantuk apa, sepaneng apa gitu. Apa aja, Iya, ini ada pertanyaan. Itu kan nomor 1 sampai 17 ya Pak ya. Jadi itu langkah kita ya urut. Sebaiknya urut, ben apal sisan maksudnya. Ya urut ben apal Pak. Dalam perjalanan ya, misalnya nomor 1, 2. Iya, tapi Susi kan apal Pak, Susi apal Pak. Iki ya kan, iki ya. Susi gampang apal ya Pak. Cuma di tahap pertama sikap menerima takdir itu ya. Dan kita ingin berusaha untuk sembuh, bayang nih sing sakit apa, terus kita berdoa sama Allah. Ternyata banyak itu yang bisa sembuh itu loh Pak. Ada orang yang nyun sewu ya, kayak ini ke, nah itu gitu loh Pak ya. Itu bisa selesai gara-gara itu Pak. Jadi ada banyak hal, perkara-perkara yang menyangkut psikologi dan emosional itu Pak. Sebaiknya kan apal kan enak Pak, bariki terus ngene kan, akhirnya gitu, mendingan diurutin ben apal gitu ya. Kalau loro itu tondone di situ titik refleksinya, cuma kita nggak bahas, aku nggak sempat gitu. Di situ tersumbat atau istilahnya ada blocking di situ, gitu ya. Untuk itu blocking itu perlu dibuka sehingga energinya jalan. Oke, ada lagi nggak? Masih 2 menit. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup ini Pak. Nah iso dipraktek nih, siapa tahu bermanfaat pada keluarga kita dan sebagainya, ditulane ben oleh jariah. Amin. Nanti kalau terapi yang lain bekam, saya itu ya wis kursus bekam kok sama yang ahlinya gitu Pak. Udah praktek juga. Jadi ya paling tidak ditulane. Ya ngerti-ngerti ya waktunya mepet sak jam ya. Tapi kan paling tidak udah paham ya. Udah paham gitu loh maksudnya ya. Nggak perlu sedino sewengi gitu. Nanti kalau ingin memperdalam, oh iya ada pertanyaan. Setelah di samping zikir tadi Pak, apakah sholawat juga bisa? Oh boleh. Apa ae oleh Pak. Itu sholawat itu termasuk bagian dari zikir saja itu ya. Apa ae boleh. Wis campuri wah atau apa sambil ngomong begitu boleh lah. Iya Pak. Oh, kan gak ono salah ya Pak. Malah apa ya? Iya lah Pak. Jadi gitu Pak. Praktekkan saja. Mbok menawa nanti ada manfaat. Saya sudah banyak menyembuhkan orang itu begitu. Tapi sebetulnya di dalam penyakit tertentu ini digabung dengan pijat refleksi itu bagus Pak. Delala sakitnya dia itu kebetulan pijat refleksinya ada, misalkan di mata merah gitu, pijat refleksinya di sini. Mungkin suatu saat kita kasihkan pijat refleksi ya, secara gambaran kasar, tapi paling tidak konsepnya tahu. Sebab saya tuh ada orang sing yang terus 3 bulan sampai neng dinding sampai Jakarta bareng itu. Setelah tak pijat begitu, pokoknya 5 kali 5 kali 7, hasilnya 5 menit. Setiap sholat, habis sholat 5 menit selama 7 hari. Nggak sampai 7 hari itu 3 hari itu wis telepon aku ya Pak. Pak Juli, aku saya itu gangliang alhamdulillah. Langsung proposalku disetujui 5 angkatan Pak. Guru-guru kuwi. Loh ini kisah nyata nih. Loh ini bukan etok-etokan Pak. Padahal aku ya anu gitu loh Pak. Ya ini guru-guru kuwi Pak. Jadi ada beberapa titik, paling tidak kita punya 10 sing loro umum gitu ya. Ya contohnya kalau pilek, mau gebras kepung, ojo digebres-gebresin terus akhirnya
sampai iritasi. Nah wis iritasi iku marai suwi marine karena ada unsur lagi iritasi yang berpotensi untuk infeksi. Mumpung gebres gitu ya ada begitu. Makanya di haji itu wong ngono-ngono kuwi aku ya sehat aja Pak, ketemu wong loro malah ke sana sini Pak. Karena ya dibantu oleh model-model gitu Pak. Oke. Gitu aja, saya kembalikan. Terima kasih. Tidak terasa ya, tadi hari ini sangat seru sekali, diiringi juga dengan praktek-praktek yang insya Allah sangat bermanfaat kalau kita istiqomah untuk menjalankannya. Insya Allah nanti juga jadi hafal. Toh juga gerakannya tidak sulit, gerakannya mudah, tapi insya Allah khasiatnya sangat besar ya Pak Ge. Dan tadi jangan lupa diimbangi dengan doa, hajatnya apa, nonton ya. Baik, kita pastinya nggak sabar untuk bisa menyaksikan lebih lanjut mengenai episode-episode selanjutnya. Seperti tadi janjinya Ustadz Juli Murtado bakal diajari tentang pijat refleksi, dan mungkin nanti bisa diagendakan juga untuk bekam. Ini juga salah satu pengobatan sunatullah. Bekam tuh 1 jam bisa Pak. Sing inti-inti tok. Nek teorinya mau komplit ya gak iso waktune. Yang inti-inti saja. Karena nanti kalau yang pengen lebih lengkap, lebih menyeluruh bisa langsung konsultasi langsung dengan Ustadz Juli di Kafa Center ya Pak Ge. Nah demikian kajian manajemen Islam kita pada sore hari ini. Saksikan terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak kertas tadi boleh dibawa.